kalau untuk skop, kelas ini udah dapat semua ya skopnya, cuma masih ada juga ya yang ada perubahan judul ya, tapi harapannya dari pertemuan kemarin itu udah tidak berubah lagi ya untuk, judul-judulnya ya. Dan kalau dilihat dari sebagian besar judulnya ini juga sudah, mulai matang ya, maksudnya, mmm, lingkup masalah dari judul ya, ini tuh judulnya judul sementara ya. Kemudian variabel ya yang mau diangkat itu variabel X-nya juga sudah ada gitu ya. Kalau masalah ketajaman dari ini, ya itu perlu dieksplorasi ya terkait studi literaturnya masing-masing ya, kedalamannya gitu ya, kan saya hanya mengantarkan, nanti kamu yang akan menghadapi sidang proposal gitu ya. Nah untuk permasalahan sama gap itu, nah ini nih yang perlu apa namanya, juga perlu dipertajam ya, jangan sampai permasalahan yang diangkat itu, eee, begitu-begitu aja ya dari maksudnya, diwariskan oleh kakak kelas kamu tinggalin atau di antara kamu itu terlalu dekat ya permasalahan yang diangkat, ya sehingga, eee, apa ya, walaupun dia jadi variasi antara tuh apa, terlalu umum gitu ya kalau yang dari kesimpulan saya yang kemarin ya, terutama yang terkait, MK ini ya, terlalu kalau mau tentang K3, K3-nya apa gitu, nggak cuman K3 improve pada pekerjaan bangunan, bangunannya seperti apa gitu yang mau diangkat lebih dalamnya ya, itu masih kemarin masih bentrok-bentrok ya antara satu dengan lainnya. Ini khawatirnya men-downgrade semuanya gitu ya, karena tidak ada apa ya, dianggap tidak kreatif gitu ya, khawatir saya gitu ya. Eee, tapi kan nanti kan kamu juga yang akan mengangkat tuh, jadi tolong, dipertajam ya dari sudut literaturnya juga. Ya kemudian, hubungan variabel yang kemarin ya, itu juga saya lihat, ada yang sudah bagus, tapi ada juga yang, belum dalam gitu ya. Tapi paling tidak, kamu dari pertemuan offline kemarin itu sebenarnya udah mengerti ya hubungan variabel itu ya. Nanti akan berdampak kepada data ya dan juga metode analisis ya. Nah sekarang, jadi tadi kita masih berbicara terkait judul-judul ini ya yang, mudah-mudahan sih tidak berubah, tapi tolong yang dengan judul-judul yang sama, ya kan seperti misalnya STMK3 di sini fokusnya ke alat berat, ya itu bagus. Nah, tapi kalau MK3 kecelakaan kerja, kecelakaan kerja yang bagaimana, misalnya pandemi kah, atau kecelakaan kerja akibat pekerjaan di ketinggian, atau akibat pekerjaan, yang berisiko tinggi di malam hari, misalnya kayak gitu ya, itu belum muncul. Jadi masih ini terhadap proyek gedung. Nah, ini berpotensi tadi ya, eee ini men-downgrade yang sama gitu ya, yang judul-judulnya mirip-mirip ini gitu. Apalagi nanti biasanya pembimbingnya pun atau pengujinya pun biasanya, baik di proposal ya maupun itu sama juga gitu ya. Terus nanti kalau pertanyaan, "Apa bedanya dengan yang tadi, yang ini?" Kayak gitu. Jadi kamu harus perlu diskusikan ya, ketajamanmu di mana. Ya, kemudian yang terkait produktivitas tenaga kerja juga nih yang banyak ya, tenaga kerja produktivitas. Nah, apa yang mau diangkat ya, itu harus dalam gitu ya. Jadi memang kalau kita hanya mengambil jurnal-jurnal yang, apa, yang apa ya, yang bisa dikatakan Sinta terindeks di Sinta hanya 5 6 ya, 4 gitu ya, 4 sih udah bagus ya, itu biasanya masih terlalu umum, tapi karena di sini kamu lebih untuk menyelesaikan suatu permasalahan di terapannya gitu ya, sebaiknya harus lebih masuk ya, ke mana waktu lemburnya, apakah terkait dengan misalnya peraturan ya, tenaga kerja yang terbaru ya, atau misalnya kamu kaitkan dengan
peraturan apa tuh? Aku jadi lupa ya, eee, apa, ada apa sih sebenarnya jadi lupa ya, Cipta Kerja misalnya ya, terkait dengan Cipta Kerja ya, atau ada SKKN ini sekarang kan lagi selama 3 tahun ini ya di tahun 2020, 2000 tahun 2020, 2022 ini banyak sekali perubahan SKKNI ya. Jadi ada updating SKKNI tentang kompetensi kerja. Nah, kamu bisa ambil salah satunya aja misalnya yang ini ya, yang terkait tenaga kerja misalnya kompetisi kerjaan beton ya, atau apa pelaksanaan gitu. Jadi lebih fokus, terapannya gitu ya, jadi nggak terlalu umum. Itu ya masukan saya kayak judul-judul itu ya supaya, nanti tidak sama-sama mengurangi ya penilaian terhadap yang lain, gitu. Terus ya, ya itu materi yang kemarin yang belum sempat yaitu tentang variabel penelitian. Mhm. Nah, jadi ini variabel penelitian, entar dulu saya full screen kan ya, di slideshow. Sekarang kita, perhatikan dulu. Walaupun kemarin saya sudah menyampaikan ya tentang bahwa variabel itu mempunyai nilai ya, jadi bukan objek, misalnya tentang tanah, apanya tanah gitu ya, misalnya kekuatan tanah gitu ya, atau daya dukung tanah, kayak gitu baru bisa disebut sebagai variabel. Tapi kalau kamu mengatakan bahwa saya mau ini tentang pondasi Bu, apanya pondasi gitu. Jadi nilai subjektivitasnya belum muncul ya. Makanya jadi harus misalnya, apa, daya dukung pondasi terhadap bentuk atas misalnya seperti itu. Jadi harus ada, mmm, nilai gitu ya. Makanya di sini disebutkan ya bahwa variabel adalah konsep mempunyai bermacam-macam nilai. Maksudnya bermacam-macam itu variasi ya, bisa luas, bisa, sedikit, bisa tinggi, bisa rendah ya nilai di situ maksudnya. Nilai di sini maksudnya nilai yang dipandang secara statistik ya, karena kita bicaranya ini, jadi nilainya bisa jumlahnya banyak, bisa kurang, bisa nilainya itu, tinggi atau rendah, atau variasinya banyak, atau kayak gitu ya. Jadi nilai, yang terkait dengan, data ya maksudnya. Kemudian variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai, gitu ya. Di apa namanya, jadi ada pijakan pedoman nilai ya. Jadi standar-standar teknis itu kan ada pijakan nilainya ya. Jadi, di situ ada nilai-nilai yang harus dipenuhi standar terendah, standar tertinggi ya. Nah, variabel adalah atribut objek yang mempunyai ya disebut atribut objek. Tadi kan tanah itu objek, atributnya apa? Daya dukung tanah misalnya, atributnya. Baru bisa dikatakan sebagai variabel ya, yang mempunyai variasi antara satu dengan lainnya ya. Maksudnya, daya dukung tanah terendah berapa, daya dukung tingginya berapa ya, kalau ada faktor lain yang mempengaruhi nggak dalam daya dukung tersebut gitu ya. Jadi contoh nih ya yang disebut sebagai variabel bisa contohnya misalnya bukan hanya baja tapi berat jenis baja ya. Jadi kalau kita mengatakan berat jenis baja bisa tinggi bisa rendah kan. Volume kayu ya. Objeknya itu kayu tapi pada saat jadi subjek atau variabel jadi volume kayu ya. Misalnya dalam apa terkait mata kuliah estimasi misalnya ya. Maka volumenya bisa besar, bisa sedikit kan gitu. Terus dimensi pondasi ya, dimensi ya berarti ada ukuran X, Y, Z ya. Tebal selimut beton ya. Bisa tebalnya pasti ada ketentuan tertentu ya. Terus keterlambatan itu saya sekalian perbaiki deh.
Nah, kalau ada pertanyaan langsung aja ya ditanyakan ya. Terus siangnya panas sekali ya. Ya, keterlambatan waktu ya. Kemudian daya pasok material ya, kenyamanan pengguna gedung. Ya, maka di situ ada nilai-nilai ya yang bisa dievaluasi ya atau dianalisis ya. Kalau evaluasi terlalu tinggi mungkin ya. Dianalisis ya memenuhi persyaratan atau tidak, atau mungkin bisa menjadi patokan standar baru ya untuk proyek-proyek yang variasinya berbeda. Jadi misalnya proyek kantor dengan proyek apartemen atau proyek apa namanya IKN gitu ya, mungkin ada beda gitu ya dalam masalah nilai-nilai ini ya. Jadi eh, perlu dengan adanya penelitian ini maka akan ditemukan ya standar yang ideal ya atau menurut pengukuran itu berapa ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini kalau online ini saya deg-degannya itu yang dengerin sebagian lagi kemana gitu. Nah, jadi tolong ya kita harus punya komitmen ya sama-sama mendengarkan. Ya, kemudian, nah ini nanti saya mau tanyakan gitu ya, variabel yang udah kamu punya dari judul itu, ini masuk kategori yang mana ya jenis hubungan variabelnya. Ya, jadi saya mau tanya nanti, karena itu nanti terkait dengan analisisnya itu secara keilmuan itu nggak spesifik gitu ya. Kalau misalnya penghitungan struktur itu kan spesifik ya. Jadi analisisnya pakai spesifik ya. Tapi kalau misalnya persepsi ya tukang, terus tadi apa pengaruh produktivitas. Misalnya kalau tidak ada analisis khusus tapi berbahan dasar dari kuesioner, nah itu harus menggunakan metode statistik. Nah ini harus dikenali ya hubungan variabelnya seperti apa. Kalau enggak, nanti kamu pasti salah pilih analisis ya, gitu. Nggak tahu cara menganalisisnya gimana. Nah itu yang saya paling khawatir ya. Udah gitu, nanti kalau dosen pembimbingnya tidak menguasai statistik, nah pada saat kalau sidang proposal sih masih mending ya, tapi kalau di sidang akhirnya nggak cocok, terpaksa ngulang gitu ya. Itu ya atau revisinya jadi banyak ya. Tolong diperhatikan ya. Nah, ini ya, jadi jenis hubungan variabelnya ya. Ini ada yang simetri ya. Jadi terdapat hubungan antar variabel yang bersifat tidak ada yang saling mempengaruhi. Jadi non kasualitas ya. Ini simetri, sebanding ya. Misalnya biasanya pada penelitian yang menggunakan komparatif ya atau membandingkan dua variabel ya yang kedudukannya sama ya. Di situ mereka saling terkait tapi sebenarnya ya mereka tidak saling mempengaruhi satu dengan lainnya ya. Kemudian asimetri yang bersifat satu mempengaruhi yang lain dipengaruhi atau yang biasa saya sebut X mempengaruhi Y ya, ini paling umum ya, yang paling umum. Jadi maksudnya jangan sampai kamu pikir semuanya X mempengaruhi Y gitu, padahal belum tentu gitu ya, belum tentu seperti itu ya. Nah ini kepilihan kamu mendudukkan ya itu kelihatan pada saat kamu mendraft literatur reviewnya ya, kemudian mencari indikator dari variabelnya ya, kemudian kamu mendudukkan nanti jadi dalam hipotesis ya, kita belum sampai hipotesis ya, tapi dari hubungan variabel sederhana yang kemarin itu udah kelihatan ya kalau di dalam pertanyaan penelitiannya tajam ya. Nah, itu kelihatan banget mana yang variabelnya itu saling mengaruhi ya, asimetri atau simetri itu terlihat ya.
Kemudian resiprok ya atau antar variabel itu bersifat saling mempengaruhi, bisa bersifat bolak-balik ya sifatnya. Nah, contohnya, ini contoh ya, misalnya contoh bentuk tulangan dengan selimut beton gitu ya, ini sifatnya simetris ya. Walaupun mereka menempel tapi, tidak saling, eee, sebenarnya bukan berarti tidak saling tergantung kajiannya ya, tergantung kajiannya ya. Heeh, tapi bisa jadi mereka simetris ya, tergantung, model kajiannya ya. Kemudian asimetri ya, misalnya kekuatan split mempengaruhi kualitas beton ya, maka dia asimetri karena kekuatan split ini sangat mempengaruhi kualitas dari betonnya ya. Kemudian resiprok misalnya kebersihan lingkungan ya, mempengaruhi perilaku membuang sampah ya. Maka bisa jadi Ibu maaf, ke-mute, Bu. oh kemutnya sejak kapan ya? Barusan, Bu. Oh kamu mute sendiri ya? Iya, Oh mungkin itu ya, pas ada gangguan sinyal kali ya? Pas di sini masih masih ya, di sini Pas masuk contohnya sih. sibuk. oh pas masuk contohnya ya? Iya. Ini ya? Oh, karena saya tidak merasa kemut, mungkin tadi ada keluhan, ya. Nah di sini ya, jadi contoh, ya tadi yang simetri, bentuk tulangan, ya dengan selimut beton, ya. Mereka menempel tapi belum tentu mereka saling mempengaruhi, gitu ya. Kemudian asimetri ya, kualitas split ya, itu bisa mempengaruhi kualitas beton, gitu ya. Jadi tingkat kekasarannya ya, agregat juga ya, misalnya mempengaruhi kualitas beton ya. Nah, tapi nggak bisa dibalik ya, kualitas beton mempengaruhi kualitas split kan nggak bisa, gitu ya. Jadi ciri-cirinya asimetri ini biasanya ya, salah satu bagian itu merupakan bagian dari yang lain, salah satu contohnya gitu, karena split itu bagian dari beton gitu ya, misalnya. Nah, kalau resiprok itu bisa dua arah ya. Jadi misalnya kebersihan lingkungan mempengaruhi perilaku membuang sampah ya, atau perilaku membuang sampah mempengaruhi kebersihan lingkungan. Gitu ya, bisa dua arah. Jadi nanti biasanya di pembatasannya ya, kalau secara teori dapat dari literatur ya, dari buku itu ini bisa saling biasanya nanti penelitinya mau membatasi ya, membatasi mau ke arah mana dia, atau memang ada metode untuk menilainya masing-masing dan melihat hubungannya secara timbal balik gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, ini kan jenis hubungannya, jadi pasti variabel satu dengan variabel 2 atau variabel X dengan Y ya, seperti itu. Nah, kalau yang ini jadi fungsinya gitu ya. Kalau ini melihat variabel itu secara sederhana. Ini variabel inti ya. Jadi variabel inti ya. Jadi tadi ya contohnya kualitas split pengaruh kualitas beton misalnya. Itu adalah variabel inti. Namun karena ranah penelitian itu sangat luas, ada beberapa variabel lain ya yang mempengaruhi ya dalam dalam, variabel utama gitu ya, dalam variabel utama. Itu biasanya pasti ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi ya. Misalnya contohnya di dalam ini kamu aja ya. Misalnya ya di sini, nilai optimum tenaga kerja pada produktivitas proyek misalnya ya. Maka di situ ada misalnya kompetensi tenaga kerja, ada, eee
pengalaman, ya tenaga kerjanya, ada level tenaga kerjanya, kayak gitu ya. Jadi ada variabel-variabel lain. Misalnya yang lab di sini di tempat kamu ada nggak ya? Oh, nggak ada ya? Hmm, misalnya apa nih? Hmm, ini misalnya ya, efisiensi biaya dan waktu, metode dim Revit dan Kubikos, ya. Pada pekerjaan struktur atas. Nah, ini kan berarti di situ kan mungkin ada variabel-variabel lain ya, misalnya perusahaan ya yang mengadakan BIM itu ya, kelas perusahaan. Seperti itu kan ada ya. Nah, balik lagi, yang kamu lihat masih di PPT kan ya? Iya, Bu. Nah, ini dia nih. Kalau tadi kita bicara secara sederhana ya, ada variabel independen, ya ada dependen X ya yang pengaruhi dan dependen dipengaruhi. Cuma secara teoritis itu ada 3 variabel lain ya yang disebut variabel moderating, variabel intervening, sama variabel kontrol. Itu ya. Nah, apa aja sih? Nah, sekarang kita masuk ke variabel independen dulu ya, variabel bebas atau variabel biasa disebut sebagai X ya. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain ya, menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Ya, variabel bebas merupakan variabel yang faktornya diukur ya, dimanipulasi atau dipilih gitu ya oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan tadi ya, misalnya kualitas split ya, kan splitnya dipilih gitu ya. Split yang bagaimana gitu ya. Nah, kadang disebut sebagai variabel prediktor, stimulus atau eksogen. Nama lain aja, di sini nama lain. Misalnya variabel dari kualitas udara itu kepada kenyamanan pengguna. Berarti variabel bebasnya itu adalah kualitas udara. Ya. Kemudian ya dependen ya, dan yang dipengaruhi ya akibat dari variabel bebas. Ya, jadi drainase saluran ke banjir ya saat maka yang menjadi tergantung itu adalah tadi tentang volume banjir ya seperti itu. Ini bisa dipahami ya karena ini sering kita bahas. Nah, yang lain yang disebut variabel moderat atau disebut moderating variable atau disebut moderate variable ya. Jadi ini adalah variabel yang faktornya diukur, ya dimanipulasi, dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel mengubah hubungan variabel intinya. Ya, jadi variabel intinya adalah kualitas udara mempengaruhi kenyamanan pengguna gedung. Nah, di sini ada variabel lain yang bisa diatur, ya. Misalnya kalau menggunakan pengudaraan AC gitu ya, maka di sini bisa diatur kan suhu udaranya ya berapa 20 derajat. Kelembabannya ya bisa di-setel ya 50% misalnya. Kemudian kecepatan anginnya ya speed-nya ya itu bisa diatur juga ya. Jadi faktor-faktor inilah yang mempengaruhi tadi hubungan kualitas udara pada kenyamanan pengguna gedung gitu ya. Nah, biasanya kalau yang disebut moderating variable itu internal ya. Jadi internal dan biasanya dia bisa jadi merupakan kayak tools, maksudnya pelengkap ya, tools menggunakan tools pelengkap ya. Tapi dia masih di dalam internal dari kalau kita bicara skup gedung ya di internal gedung itu gitu ya. Nah, kalau yang kok ke sini? Oh, yang kontrol dulu ya mungkin. Kalau yang variabel kontrol itu sebenarnya dia faktor eksternal ya.
yang mempengaruhi hubungan variabel X, Y, ya. Jadi ini biasanya kalau penelitian yang dilakukan di laboratorium, ya itu, misalnya suhu kamar, ya, itu kan juga mempengaruhi. Ya, kita lanjut ya. Jadi variabel kalau yang tadi adalah, variabel moderating ya, kalau ini adalah variabel kontrol. Tadi contohnya adalah kalau dilaksanakan di lab, maka suhu kamar ya atau suhu ruangan dalam lab itu kan sebenarnya, berpengaruh ya kepada, kualitas dari, uji cobanya ya. Tapi ya tergantung juga ya, eee eee, apa gitu ya, lab apa gitu ya. Nah, bisa jadi, contohnya yang secara umum aja tadi ya, sebenarnya suhu ruangan ya, itu kan juga atau misalnya pendingin ruangan gitu ya, itu kan akan pengaruhi juga ya, di dalam lab material ya. Nah, ini contoh ya, kalau kualitas udara, kalau fiber kontrolnya pada kenyamanan pengguna gedung itu misalnya pemilihan jenis AC gitu ya, karena AC-AC tertentu kan emang dingin gitu ya, kualitasnya bagus ya. Kemudian volume penjangkauan terhadap volume ruangnya itu juga luas ya. Jadi karena dia, mesinnya itu memang jangkauannya bagus ya, atau misalnya menggunakan sensor gerak ya, gitu. Jadi ini sebagai variabel kontrol ya, dia ditentukan secara eksternal ya. Yang lanjut itu nggak mau geser ya? Mmm. Nah, yang selanjutnya adalah variabel intervening ya, atau biasa disebut sebagai variabel pengganggu ya, pengganggu. Di sini maksudnya dia bisa men-pressure ya, bisa bukan men-pressure ya, bisa mendorong ya, mmm, menyebabkan menjadi pengaruhnya biasanya kepada variabel X-nya gitu ya. Jadi bisa mendorong, eee, sehingga
pelaksanaan dari nilai dari variabel itu menjadi bisa optimum gitu ya. Kalau variabel moderating tadi itu di tengah-tengah ya sama variabel kontrol ya. Kalau variabel intervening ini biasanya di luar ya, jadi dia ke variabel X ya biasanya. Ini misalnya manajemen pengelolanya, manajemen pemeliharaannya gitu ya, mengaruhi kualitas udara atau mengaruhi nah gitu. Nah, masalah pembatasannya di mana, itu tergantung kita, si peneliti mau ngangkatnya bagian mana gitu ya. Nah, yang kemarin kamu kerjakan itu sebenarnya dulu, kok definisi operasional? Oh, ada yang kehilangan. Nah, gini nih, ini entar dulu ya, ininya. Nah, gini nih, ini kan kemarin kamu sebenarnya pada buat gini. Tunggu, lupa nutupin ya, dinutupin di Zoom saya. Bentar. Oke. Nah, gini ya. Tadi kan kamu dari studi literatur ya, dari ini sebenarnya kan kemarin jadinya kayak gini gitu ya. Ada yang di sini, masih ada pecahan variabelnya gitu ya. Ada, nah gini, nah sebenarnya kalau kamu udah mempelajari ini kamu bisa bisa mengukur, oh ini yang disebut sebagai variabel moderating, oh ini yang sebagai variabel interveningnya gitu ya, oh ini gitu ya setelah kamu memahami apa itu variabel kontrol, ya variabel moderating. Nah, cuma kan nggak semuanya gini kita angkat. Makanya kemarin bisa guide ke arah pertanyaan penelitian ya tergantung, batasan kamu mau ngangkatnya mana gitu. Kalau saya anggap tadi, makanya kemarin saya bahas, oh kita anggap aja yang ini statis ya, misalnya kita anggap jenis AC-nya sama ya. Volume ruangnya misalnya bisa kita buat variasi volume ruang, saya apartemen ya, itu kan ada, kelas apartemen, yang 2 kamar, 1 kamar, 3 kamar ya, oh kita buat variasinya 3. Suhu sama kelembabannya, dianggap memenuhi persyaratan dalam range, SNI misalnya, maka mau lebih fokus kepada manajemen pemeliharaan gitu ya. Maka, pada saat membicarakan variabel pengaruh kualitas udara terhadap penyaman bangunan gedung, ya, di sini kita ada memasukkan ada variabel. Tapi kalau misalnya pun kita anggap semuanya konstan semua, itu juga nggak masalah gitu ya. Mungkin dari studi literatur kita dapatkan memang, itu bisa dikonstankan ya, atau dianggap konstan ya. Kalau dari faktanya di dalam, gedung itu, oh ternyata dia pakai jenis AC sama semua gitu ya. Oh, dia cuma ruang kantornya itu cuman ada, 2 jenis, model ruang, yang satu yang, ruang pimpinan yang 12 meter persegi sama yang ruang karyawan yang 24 meter persegi gitu kan, seperti itu. Jadi kita bisa anggap konstan. Nah, terus manajemen pemeliharaannya dari sekilas kita lihat pengamatan di observasi, oh gedungnya terawat kok gitu. Jadi kita anggap manajemen pemeliharaannya juga baik ya. Jadi kita anggap dia konstan ya, tidak kita permasalahkan. Ya, kemudian suhu udara dan melihat hasil observasi kita, oh ternyata di sini kayaknya misalnya ya menemukan, oh, ruangannya tuh rada sumpek gitu ya dan, oh kemungkinan besar ini kelembaban udaranya terlalu tinggi gitu ya misalnya. Kalau dari suhu udaranya ternyata dari dia dicek dari AC dia berkisar di 18 sampai 20 derajat gitu ya. Jadi kita bisa tahu nilai konstantanya dan apa yang fakta di lapangannya yang perlu kita mau angkat gitu ya. Ya, gini, nah, misalnya di dalam kualitas udara sendiri kan ada indikatornya ya di dalamnya. Ini indikatornya misalnya, secara, apa namanya, yang diukur di sini ya. Jadi misalnya suhunya bisa diukur ruangan ini, berapa derajat ya, kelembabannya ruangan ini berapa, terus, eee, apa namanya, padahal misalnya udah di-setting misalnya kalau dia terpusat udah di-setting 20 derajat ya, tapi di ruangan itu mungkin biasanya naik ya, misalnya, dia jadi 24 gitu karena jumlah penggunanya itu banyak misalnya, ada di ruang ini. Jadi ini yang faktor yang diukur ya.
Nah, kalaupun kita mau, oh kita nggak mau kualitas udara secara keseluruhan, kita mau ngangkat misalnya, jumlah volume pengguna ya, yang mempengaruhi juga anti kenyamanan, itu juga boleh gitu ya. Jadi ini sangat sangat, bergantung sekali bagaimana si penelitinya itu melihat permasalahan yang sedang, in sekarang apa gitu. Saya mau ngangkat urban heat island, gitu, pemanasan global kah yang pengaruh kepada kenyamanan kualitas udara di bangunan gedung misalnya seperti itu. Ya maka dia bisa melihat, oh, titik-titik apa yang mau diangkat yang kalau kita mau mengangkat tentang, tentang, tadi, apa namanya, pemanasan global tadi, kayak gitu misalnya, ya. Itu contoh, terus kita naik sedikit, nah definisi operasional, ya, maksudnya gini, setiap ini nantinya pada waktu di bab 3 kita tuh perlu membuat definisi, ya, karena apa? Khawatir pembaca atau yang pembaca ya terutama ya, atau, penguji itu tidak berbeda pengertian dengan kita ya, sehingga di dalam bab 3 itu kita perlu me mendefinisikan ya variabel ini itu maksud kita tuh apa misalnya kan. Nah, kalau yang variabel-variabel yang udah tertata seperti ini berdasarkan teori, kan kerangka teori. Nah, kamu tinggal mengambil ya, mana kerangka konsep atau kerangka variabel yang mau diangkat. Misalnya saya mau ngangkat cuman ini aja tentang manajemen pemeliharaannya. It's okay, yang lain dianggap konstan. Atau saya justru mau mempermasalahkan ini dengan sensor gerak misalnya itu sebenarnya suhu udara sama kelembaban itu bisa dipantau. Manajemen penilaian nggak saya permasalahkan, itu juga it's okay gitu ya. Tapi melihat, berdasarkan observasi ya, gitu. Nah ini biasanya disebut adalah konstruk dari variabel ya. Makanya disebut nih konstruk terdiri dari konsep-konsep yang dapat diamati, yang selanjutnya untuk keperluan penilaian diukur ya menggunakan skala pengukuran ya. Konsep yang diukur dengan selanjutnya menjadi variabel ya. Gitu, jadi apa yang sudah kamu lakukan, saya minta buat kerangka teori semua jadi kerangka konsep itu adalah konstruk ya. Oke, ya. Nah, sekarang tiap variabel itu punya definisi operasional ya yang kita tempatkan di dalam bab 3. Nah, di dalam bab 2 biasanya kita udah singgung-singgung karena apa? Di bab 2 itu sudah ada kita mensitasi ya, omongan orang lain ya dari buku kah, dari jurnal kah ya, definisi dari variabel itu, tapi definisi operasionalnya ada di bab 3 ya. Nah, sekarang apa sih definisi operasional? Adalah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan. Jadi memang tergantung based on data kita gitu ya, based on lingkup masalah yang mau kita batasi tadi gitu ya, yang diobservasi yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata ya, atau kalimat yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya orang lain. Jadi kita yang membuat pernyataan definisi operasional cuma nanti pada saat sidang atau pada saat eh, evaluasi proposal, nah itu biar, bisa diterima oleh khalayak. Maka itu nanti bisa diterima oleh penguji definisi yang variabel yang kamu amankan, gitu ya. Kalau mau nanya langsung aja ya, takut bablas ya. Itu. Nah, sebelum masuk ke dalam instrumen, gitu. Ya ini sebenarnya ini udah kita lalui, Mas, justru kalau belum dilalui, saya nggak yakin kamu bisa nerima ya. Tapi karena kita udah lalui kemarin, ini kamu bisa nerima. Ya walaupun masih ada juga teman-teman kita yang, kesulitan dalam mendraftnya ya, dalam kata-kata, ya dalam bentuk chart ya, seperti itu. Ya, cuman karena kita harus bisa bikin laporan penelitian yang nantinya itu juga menjadi laporan studi kasus di lapangan yang harus
belajar untuk kalau sebenarnya ini kan kalau udah sering lama-lama jadi terbiasa kan gitu ya. Tapi kalau selama ini fokusnya kepada mata kuliah itu yang, mungkin secara sistemnya masih acak gitu ya, tapi kalau udah masuk ke dalam, eee, laporan penelitian itu harus terstruktur ya, tersistem. Sebentar ya, ini mau di-off-kan dulu, nggak muncul ya? Entar biar akses dulu. Sebentar ya.